Profesor Dr. Yayan Nurbayan MAG, kami persilakan. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman Islam, dan kenikmatan kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajahah walaupun secara virtual pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula mudah-mudahan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan seluruh kaum muslimin termasuk kita sekalian. Para alumni ya, semuanya alumni, tapi di sini variasi, ada guru-guru saya sendiri, guru kita semua sebagai para mahasiswa pertama ya, yang saya hadir. Saya melihat ada Bapak Deding Jamasyari, ada Bapak Haji Muhammad Zudiman. Beliau adalah angkatan pertama ya, sebagai mahasiswa prodi dengan bahasa Arab tahun 64 ya, Ustaz ya. Ini luar biasa. Jadi tinggal 2 orang nih angkatan pertama ini. Kita alhamdulillah dihadiri oleh mereka. Juga di sini ada para senior ya, senior saya, ada Pak Afid ini, terima kasih sudah hadir. Ada Prof. Sofyan yang sudah hadir. Kemudian ada ada guru kami juga, Pak Dr. Dudung Rahmat Hidayat, yang sudah tampak pada layar ini. Yang lainnya belum saya lihat. Jadi ada senior, juga ada sahabat-sahabat yang seangkatan atau mungkin satu angkatan dalam atau bisa bertemu ketika dahulu kuliah di IKIP ya, waktu saya masih IKIP dulu tahun 85. Juga ada adik-adik alumni yang kuliah dan lulus ya setelah atau di bawah saya. Kami mengucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang dalam pertemuan silaturahim alumni prodi pendidikan bahasa Arab baik IKIP maupun UPI Bandung. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan karena masih suasana Idul Fitri, masih Syawal, juga kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Bapak, Ibu, sahabat, dan adik-adik yang berbahagia, saya merasa berbahagia, berbangga bisa hadir, bertemu bersama-sama. Biasanya hanya mungkin berdua, telepon atau WA, tapi hari ini bisa berkumpul bersama-sama dengan para alumni dari berbagai angkatan, ya, angkatan pertama dan sampai angkatan yang terakhir ini lengkap, walaupun tidak semuanya hadir. Tapi ini adalah gambaran dari generasi alumni prodi bahasa Arab yang sangat variatif,
yang sangat luar biasa. Saya ucapkan, saya merasa bangga ketika mendengar para alumni mereka berkiprah di bidangnya masing-masing dan mereka sukses. Alumni kita alhamdulillah mendapat apresiasi, kepercayaan oleh masyarakat atau lembaga di mana tempat mereka bekerja. Ada yang sebagai dosen ya, dosen di UPI banyak, dosen di luar UPI, ada di UIN Malang, Pak Rahmat Aziz, ada di IAIN Palangkaraya, ada di UNJ juga hadir, ada di Polban, Pak Dr. Wawai, ada di UINUS, di banyak dosen kita, alumni kita yang bergerak di bidang pendidikan tinggi, juga banyak sebagai guru di SMA, SMP, atau tingkat dasar. Juga alumni kita ini tidak hanya punya kemampuan dalam bidang pendidikan, mereka juga ada yang aktif di di NGO ya, di organisasi kemasyarakatan. Ada Pak Deden yang sudah pernah mendapatkan hadiah Kalpataru ya, dan sekarang akan diajukan lagi. Selamat. Kemudian ada Pak Afid, saya kira alhamdulillah ini sejak lama beliau sebagai sekjen di Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jakarta, satu lembaga yang sangat dihormati, yang sangat berperan penting dalam pengembangan Islam di Indonesia. Kita bangga ya punya alumni yang gerak di sana. Juga ada alumni kita yang di politik ya, menjadi anggota DPR, ada di DPRD Kota Bandung, ada yang di Jawa Barat, dan yang lainnya. Juga ada beberapa alumni yang bergerak di bidang ekonomi ya, bidang bisnis. Ada Ibu Iis ya, Bu Iis yang memiliki usaha bidang rumah makan yang cukup menonjol. Bahkan yang muda-muda juga ini Pak Asep, Pak Amsi ya, walaupun beliau sebagai guru, tapi dia punya kemampuan tambahan. Beliau itu energinya luar biasa, sehingga guru sudah oke, sudah terpenuhi, kembangkan aspek lain. Ini luar biasa ya alumni kita itu ya. Baik, jadi kami semua ucapkan selamat dan bangga saya sebagai Kaprodi, bangga melihat alumni-alumni kita yang sukses. Tentunya juga ada yang di di bidang lain ya. Tapi juga saya kira ada ibu-ibu yang mungkin dia bergerak tidak di pendidikan ya, dia mengajar anak-anaknya di rumah sebagai rumah tangga dan sukses. Saya kira ini pun adalah alumni yang sukses. Jadi sukses itu tidak harus ada pada posisi, tapi kita berperan dimanapun dan kita sukses dalam peran tersebut. Saya ucapkan selamat pada semua alumni. Pada hari ini kita menyelenggarakan kegiatan silaturahim. Yang pertama adalah untuk saling silaturahim, mengenal satu sama lain. Juga mungkin kita punya tugas, punya peran, punya visi masing-masing, dan bisa kita sinergikan, kita saling kerjasama, ya, kita sinergikan sehingga akan terjadi satu kekuatan ya. Alumni kita, jika kita para alumni ini punya potensi yang sangat beragam, kita sinergikan, kita saling sharing, saling kerjasama, maka insya Allah ini akan menjadi daya pendorong bagi kita dan bagi umat ya, khususnya ini. Jadi mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini ada follow up-nya lah gitu ya. Saya harapkan ada pengurus IKA yang lebih eksis, yang lebih berperan, yang dapat mensinergikan potensi-potensi alumni dalam berbagai aspeknya untuk pemberdayaan dan pembinaan umat. Itu barangkali harapan dari saya sebagai Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Arab UPI ya, Darul Ikib.
Mudah-mudahan semua para alumni diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan ya dalam perannya masing-masing. Karena itu marilah kita buka kegiatan silaturahim ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan pada pembicara selanjutnya, yaitu Kang Amsi ya. Kang Amsi sudah hadir bersama kita. Kang Amsi atau nama lengkapnya ini Kang Asep, Kang Asep ya, Kang Asep M. Saipul. M-nya apa nih? Saya lupa lagi Kang. Nanti disampaikan ya secara detail. Baik, Bapak dan Ibu, beliau berkiprah sekarang di dunia saham ya, ekonomi. Nanti mungkin lebih jelasnya beliau akan menyampaikan bagaimana peluang-peluang itu juga bisa kita tangkap. Dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan Kang Amsi, sudah hadir ya, sudah bergabung. Bangga, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat semua guru saya secara pribadi dan juga istri tentunya. Jadi salam dari istri yang kebetulan sekarang tidak bisa hadir. Tadi sempat hadir di awal. Salam buat Bapak, Ayahanda semuanya, dan juga Ibu sebenarnya, karena kami diajar oleh Ustazah Ibu Nunung ya, jika mungkin hadir di siang hari ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Karena waktunya terbatas, saya pakai timer Kang Den. Takutnya kelebihan nanti. Tadi Kang Aceng senior saya aja 7 menit, berarti saya harus lebih singkat dari itu gitu, untuk menghormati beliau ya. Kalau bablas nanti saya malu. Oke. Saya akan mengutip satu bait alfiyah yang sangat berkesan. Tapi saya nggak hafal alfiyah, jadi jangan berekspektasi berlebih ya. Hafalnya cuma itu aja ya Bapak-Bapak. Wa bisa bikin haizun tafdila mustawjibun fana'il jamila gitu. Saya tertarik dengan bait dengan kisah di balik itu, karena katanya Imam Ibnu Malik itu sempat blank karena mengatakan karyanya itu fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti gitu. Karyanya akan melebihi karya alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Kemudian beliau bermimpi bertemu dengan seorang yang tidak dikenal, padahal itu adalah Ibnu Mu'ti. Kemudian menegurnya, kadang orang hidup itu merasa lebih dan merasa bisa menimpa 1000 mayat. Nah, akhirnya diubahlah bait berikutnya itu menjadi beliau yang lebih duluan itu lebih memiliki keunggulan, maka wajib bagi saya untuk memujinya dengan sebaik-baik pujian. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia semuanya. Ini adalah momen bagi saya pribadi untuk mengamalkan bait itu, bahwa saya hari ini adalah hasil dari pembelajaran dengan guru-guru saya tercinta, guru-guru saya terhormat. Dan guru ini juga boleh dari awal hadirnya bahasa Arab, awal hadirnya fakultas, dan itu pasti punya sejarah setiap jurusan dan apapun. Sampai adik-adik angkatan saya pun adalah guru bagi saya, karena semuanya memberikan pelajaran dengan masing-masing metode dan masing-masing inspirasinya. Nah, terkait dengan tema utama kali ini, silaturahim bertema kiprah alumni. Sebenarnya kemarin ketika saya dihubungi oleh Kang Dr. Wawai, saya sebenarnya sempat menolak gitu, karena dari angkatan 99 kayaknya ada yang lebih mewakili gitu dibanding saya. Karena saya sudah mendeklarasikan di angkatan sendiri, saya orang paling mahiwal di sini gitu. Orang yang paling tidak nyambung katanya dengan bahasa Arab gitu ya. Tapi alhamdulillah karena di 2021 ini kebetulan saya dipaksa dan diamanahi oleh teman-teman guru bahasa Arab untuk alhamdulillah menjadi ketua MGMP Bahasa Arab Jawa Barat, dan sekretarisnya pun alhamdulillah alumni kita Pak, Kang Kamil. Jadi di MGMP Aliyah Bahasa Arab itu alhamdulillah saya ditunjuk ketua dan sekretarisnya Kang Kamil, Saiful Kamil. Itu dari 99 juga. Jadi ini sekaligus tahadus bin nimah bahwa setidaknya saya masih nyambung di bahasa Arab gitu dengan adanya MGMP itu.
Maka kemarin saya nulis di salah satu medsos, ini saya lagi balik rumah dulu gitu. Dan terima kasih untuk guru-guru saya semuanya. Semuanya berjasa buat saya, dan ketika misalnya saya pun sekarang mendalami hal lain gitu. Mendalami hal lain itu juga pada ujungnya adalah berawal dari bahasa Arab semua. Jadi saya sekarang di Syariah Saham itu kebetulan komunitas yang dibangun ketika saya melanjutkan studi saya di UIN Jakarta dengan perantaraan alhamdulillah beasiswa LPDP. Jadi waktu itu saya mendapat beasiswa LPDP bersamaan dengan yang terhormat Kang Asep Sofyan, Dr. Asep Sofyan. Jadi itu beliau angkatan 1, saya angkatan 5. Gitu. Tapi di setahun yang sama, angkatan 2013. Jadi istilahnya jurusan atau alumni dari bahasa Arab UPI ini, bahasa Arab IKI Bandung ini adalah salah satu juga yang pernah mencicipi beasiswa LPDP untuk kali pertama. Yang sekarang kan banyak diminati oleh anak-anak muda gitu. Kita termasuk asabiqunal awalun di beasiswa LPDP itu. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan. Jadi semuanya berkaitan dengan bahasa Arab IKIP. Kalau saya pribadi ya, saya adalah perwakilan alumni dari bahasa Arab abad 20. Karena kan 99 di ujung ya. Tadi saya nulis username-nya Amsi Anu 9901. Jadi kita mewakili angkatan paling ujung abad 20 dan angkatan paling awal abad 21. Jadi kita sebenarnya beda 100 tahun, suami istri itu beda 100 tahun angkatannya, kan beda abadnya. Kemudian terkait dengan saham syariah ini, kenapa saya bahas saham syariah? Karena pertama tadi itu lahir ketika saya melanjutkan kuliah, kemudian saya terbersit, ini literasi di kita masih sangat rendah. Sampai tahun ini pun yang melek tentang investasi saham syariah menurut data OJK itu baru 0,04%. Artinya masih ada 99,6% rakyat Indonesia yang belum memiliki literasi keuangan syariah. Oleh karena itulah banyak yang terjebak di investasi bodong yang akhirnya membuat kerugian yang sangat besar. Kemudian di situ saya terbersih untuk membuat komunitas berawal dari diri sendiri, kemudian membuat website, dan alhamdulillah sekarang kita sudah dikenal bukan hanya di regional, nasional, juga di internasional, dan itu juga berkat doa dari semuanya. Dan ini juga yang menjadi dulu itu menjadi salah satu, ada alumni saya di sekolah yang mengajukan saya sebagai guru inspiratif Jawa Barat 2018. Alhamdulillah masuk final. Kemudian juga yang saya presentasikan saat itu adalah tentang komunitas, tentang literasi keuangan, literasi investasi saham syariah itu sendiri. Jadi kalau kita merunut lagi, sebenarnya awal mulanya ketika saya ditanya oleh mantan Direktur XL Aksiata, Pak Bang Hasnul namanya. Waktu saya ditanya pilih mana, jadi kan alumni LPDP itu kalau sudah selesai diminta ngumpul lagi, kemudian ditanya mau kemana setelah ini. Kemudian beliau nanya pilih mana, bahasa Arab, saham syariah. Terus saya pakai argumen, terus dia bilang nggak usah pakai argumen, jawabnya cuma dua aja itu, pilih mana, bahasa Arab atau saham syariah. Itu kan pilihan yang sulit bagi saya, karena bahasa Arab itu menghadirkan ilmu bagi saya, ilmu, kekhidmatan, keteladanan dosen-dosen saya, dan juga jodoh, keturunan, juga pekerjaan. Karena saya lulus PNS itu berapa bulan setelah sidang Pak Dr. Yayan, Pak Dr. Fafrok Dudung, semuanya. Saya dan Kang Kamil itu perwakilan 99 yang lulus PNS Bahasa Arab ketika masih belum punya ijazah. Jadi pas daftar itu masih STL, surat tanda lulus. Jadi terima kasih Kang Emon waktu itu dan teman-teman dari EPBS membuatnya surat tanda lulus karena belum ada ijazah. Jadi ya itu banyak keajaiban, dan saya itu suka ditantang oleh teman-teman. Saya sangat suka ditantang dengan ketidakmungkinan, karena disinilah saya tauhid saya diuji gitu. Jadi ketidakmungkinan, misalnya, wah kamu nggak mungkin nikah sama Anu, ya saya buktikan ternyata bisa gitu. Kamu nggak mungkin bisa lulus PNS karena nggak punya 3D, duit deket telur. Saya buktikan itu bisa, karena Allah, in God impossible is nothing gitu. Dalam kamus Allah nggak ada yang tidak mungkin gitu. Impossible means impossible gitu. Tidak mungkin itu adalah saya mampu, saya bisa, karena Allah yang menolongnya, bukan kita gitu. Itu disitulah saya diuji. Kemudian ketika dulu juga ikut Fahmil Quran, kita diremehkan lah oleh tim lain, mana mungkin bisa juara UPI gitu. Tapi kita buktikan kita bisa juara. Dan alhamdulillah orang yang pertama kali mengundang saya untuk seminar saham syariah adalah rival saya juga di Fahmil Quran, itu dari UI. Jadi banyak kisah di balik bahasa Arab ini, dan saya sangat emosional kalau ngomong ini. Kemudian juga tadi ya ketika ditanya tadi pilih, itu kan bingung saya jawab. Akhirnya saya pilih, termenung sebentar, terus saya jawab dengan bismillah gitu. Saya pilih saham syariah. Jadi mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan atau saya mengesampingkan bahasa Arab, tapi saat itu yang terbesit adalah saham syariah.
Nah, ketika saya menjawab itu, ternyata beberapa hari setelah itu ada undangan dari Bursa Efek Indonesia untuk kali pertama saya mengisi acara di Bursa Efek. Dan setelah itu teruslah bergulir sampai hari ini undangan dari OJK, undangan dari bursa, undangan dari kampus dari mulai Aceh sampai Lombok, sampai Banjarmasin, sampai luar negeri Turki dan Oman, itu semuanya karena mungkin waktu itu saya menjawab saham syariah, tapi sekali lagi saham syariah pun adalah bahasa Arab sebenarnya. Karena saham bahasa Arab, syariah bahasa Arab gitu. Dan kalau saya tidak pernah belajar bahasa Arab di UPI, mana mungkin saya bisa baca kitab fikih. Yang sekarang ditanya anak teman-teman, "Mang, hukumnya gimana?" Saya bisa jelasin karena sedikitnya saya agak paham Arab gundul. Dan boleh dicek ketika sidang, saya alhamdulillah bisa lulus di depan almarhum Prof. Abdul Muin, yang orang itu pada takut kalau diuji sama beliau. Tapi saya alhamdulillah lancar. Karena apa? Karena beliau bilang waktu itu, di sini ada putrinya dan menantunya juga, Kang Mul. Itu saya tanya, Sep, nu asep mah skripsina kanal ting. Bacanya mau di mana unggul. Jadi saya diselamatkan karena skrip saya paling tebal. Dan sampai hari ini, mohon maaf, saya belum punya salinannya. Satu-satunya salinan skrip saya hanya ada di perpustakaan jurusan. Mungkin nanti saya akan memperbanyaknya ke Prof. Yayan di situ. Karena waktu itu saya nggak kepikiran bisa lulus cepat. Gitu. Jadi bagi saya, teman-teman dan Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya banyak cerita. Jadi karena waktunya sudah semakin dekat gitu. Intinya saya sangat bahagia menjadi bagian dari bahasa Arab UPI. Karena disitulah saya menemukan ilmu, saya menemukan jodoh, saya keturunan, pekerjaan, dan sampai hari ini pun ketika saya disebutkan sebagai pionir dalam komunitas saham syariah pertama dan terbesar di Indonesia, itu pun karena saya pernah kuliah dan pernah menimba ilmu di bahasa Arab. Jadi terima kasih atas tempaan kakak-kakak juga, senior juga, Kang Aceng itu saya paling segan karena kalau LDKS, LDKM atau PAB itu sangat takuti. Gitu. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah ditampar sama Kang Aceng, wajah saya wajah kekenyangannya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nampaknya ini masih banyak titipan dari alumni untuk door prize, termasuk juga buku dari Mang Amsi ini tentang sari kelapa. Boleh diperlihatkan bukunya Mang Amsi? Oke. Ini adalah buku yang ditulis berdasarkan pengalaman ya Mang Amsi ya. Dan itu langsung diterbitkan oleh Gramedia. Saya serahkan ke Mang Amsi deh, bagaimana cara membagikan buku itu. Mau bertanya boleh, mau langsung memberikan juga boleh. Silakan Mang Amsi menyediakan 2 buku tentang saham syariah untuk kelas pemula. Dan beliau selalu mengatakan sari kelapa. Mangga Kang Amsi, Mang Amsi. Oh, langsung bagi katanya. Kata Kang Tahyan langsung bagi Mang. Mangga Mang. Oke. Kedengaran ya Kang Wai? Saya nunggu azan selesai dulu bentar. Ya, alhamdulillah sudah selesai azan. Jadi saya akan bagi 2 buku buat ini berbeda dengan 2 buku nanti yang akan saya titipkan untuk perpustakaan jurusan Prof. Sadiayan. Mungkin bisa diterima dia sederhana dari saya. Plus 1 buku dari saya dulu yang waktu tesis itu yang dibukukan. Nanti saya titipkan juga. Nah, itu 2 beda cerita itu. Jadi yang sekarang yang mau saya bagi untuk para partisipan yang hadir sampai jam zuhur ini, saya membagi 2 dan pertanyaan ya, biar ada tantangan kan kalau buku. Karena buku ini ditandatangani nantinya. Kebetulan alhamdulillah buku ini terbit bulan Juli 2020 dan sekarang alhamdulillah sudah masuk cetakan ketiga dan cetakan keduanya September 2020, cetakan ketiganya Februari 2021. Jadi alhamdulillah belum setahun kita sudah 3 kali naik cetak dan di beberapa Gramedia memang katanya ya kata teman-teman, karena kan sekarang ada medsos jadi suka di tag gitu, ada beberapa masuknya di bestseller dan best business. Jadi terima kasih buat teman-teman atas doanya.
Dan satu hal yang sering saya cerita, dan di sini ada relevansinya dengan perjuangan dari Kang Ahmad Faisal. Salam diksasi, bukan disiksa, Pak Kang. Saya masuk ketika Kang Ahmad menjadi ketua Hima Diksasi. Waktu itu ada Hima Diksasi ya, dan kemabaannya kalau nggak salah Kang Yayan Ruhiana angkatan 96. Kang Evan juga adalah orang yang membimbing saya ketika MTQ. Kang Unip juga tadi hadir. Di sini sebenarnya banyak guru-guru saya yang selalu, kalau saya sebutkan satu persatu kayaknya nanti gak kesebut ya semuanya gitu. Nah, ini 100% royalti buku ini disedekahkan. Jadi aneh kan, yang lain mah bikin buku teh passive income gitunya royalti, cuma dibikin. Nah, itu mungkin jalan mahiwal saya lagi gitu. Jadi kalau saya belum bisa banyak beramal, setidaknya buku ini yang memberikan sedikit gitu, jariah gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau beli buku ini uangnya pun langsung disedekahin royaltinya gitu. Jadi ya alhamdulillah buat berkah semua gitu. Nah pertanyaannya langsung ya. Jadi dua aja, pertanyaan dua. Dan sebenarnya jawabannya ada kalau teman-teman seksama menyimak gitu, jawabannya ada. Nomor 1 ya. Jadi nanti langsung aja tulis di chat. Jadi saya langsung di sini lihat chat nih. Siapa yang pertama, siapa cepat dia dapat gitu lah supaya adil. Buku yang pertama saya akan berikan kepada yang bisa jawab pertanyaan ini. Tuliskan nomor induk mahasiswa saya. Saya tahu. Nah, itu Kang Firman udah. Ini angkatan 99 aja ini yang bisa jawab nih. Oh enggak, itu ada angkatan lain juga. Tapi Ada angkatan lain. Username saya ada. Ada soalnya, ya betul. Oke, 1 ya. Oke, ini mah bukan jawaban pertanyaan. Saya nggak nanya berapakah jumlah syariah saham syariah di Indonesia, enggak. Saya nggak nanya apa itu indeks syariah, enggak. Saya cuma nanya berapa NIM saya gitu. Itu supaya membuktikan bahwa saya memang pernah kuliah di IKIP Bandung gitu dan angkatan 99 ya. Asal jangan nanya berapa gaji komisaris aja, Mang. Oh enggak, itu nanti sangat rentan sekali ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jadi tadi saya cek dulu nih, saya verifikasi dulu ya. Takutnya saya salah. Nanti panitia bisa lihat ya. Kang Firman kan betul ya? Sebentar. Itu Kang Firman tuh. 994575 itu juga. Ya, Kang Firman Robiansah, betul. Dosen di Serang. Ya, sip. Oke, terima kasih Kang Firman ya. Kang Firman juga ini juga sohib saya dan banyaklah di sini. Sekarang yang kedua, gampang juga pertanyaannya. Siap? Berapa nomor induk mahasiswa istri saya? Ayo, angkatan 2001, Kang Dede. Tapi itu susah sebenarnya, susah ya. Susah enggak itu dianulir. Ketika beliau ketua Kemaba, saya sekumnya, Kang. Cuma saya nggak tahu juga masalah itu. Dianulir. Hanya saya yang tahu karena sudah dijadikan password sejak saya mengincarnya gitu. 011724 itu NIM-nya. Jadi kalau ingin mendapatkan seorang itu dapatkan NIM-nya dulu itu. Moral of story. Nanti dipelet. Nah, sekarang pertanyaan mudah juga sekarang. Pertanyaan mudah juga. Apa singkatan dari judul buku saya? Kang Firman udah menang, terjadi. yang sudah menang saya anulir dan pertanyaan saya anulir juga. Karena Kang Wahyu pasti nirun. Pertanyaan saya anulir lagi. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di manakah tugas saya sebagai guru bahasa Arab? Sekolahnya. Nah itu udah ada. Sudah ada nih. Panitia boleh jawab nggak? Boleh tuh. Saya ketuanya. Saya berkuasa. Berarti Kang Awai yang menang ya? Enggak, silakan yang lain saja. Di bawah saya ada itu, kawan sekelas saya. Oke. Yang tepatnya sebenarnya, saya pilih ya, boleh ya? Gimana saya ya? Iya, boleh lah. Asal bahagia saja. Yang menang adalah Teh Ulfa. Teh Ulfa itu guru dari istri saya sebenarnya. Terus mungkin Teh Ani protes, Mang, kan saya bener.
Kalau Mantiga. Mantiga Cianjur. Tapi kalau Iya. Mantanggeng itu Mantanggeng. Jadi pilih di antara Betul. kalau Mantanggeng, kalau Mantiga Cianjur. Sekarang itu namanya Mantiga Cianjur sejak 2019. Tapi saya diangkat di SK itu Mantanggeng. Mantanggeng. Yang keempat adalah Ustazah Ulfa. Terima kasih. Nanti boleh hubungi saya langsung karena saya akan ngirim ke alamatnya langsung, dan setelah saya tanda tangan ini, jadi mohon maaf, bukunya saya baru beli. Coba sebentar. Ini saya baru beli, belum dibuka. Jadi saya itu penulisnya pembeli kan anehnya. Karena saya suka diskon. Jadi kalau lagi diskon di Gramedia saya borong bukunya buat di giveaway gitu. Oke, luar biasa. Hasilnya disedekahin gitu kan, disedekahin. Jadi saya mengamalkan ilmu dari Kang Ahmad Faisal, Baznas gitu. Badan AMSI Zakat Nasional. Terima kasih. Boleh langsung hubungi saya di ini ya, Teh Ulfa sama Kang Firman. Kang Firman udah tahu lah nomor saya mungkin ya, bosen. Jadi kalau ingin beli langsung silahkan di Gramedia atau di online, dan online itu sekarang sedang ada diskon 25% kalau tidak salah, atau 20%, dan itu bisa langsung datang langsung nyampe di rumah Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Silakan hubungi saya kembalikan ke Kang Wawai. Terima kasih. Syukran jazilan. Baik, terima kasih Mang Amsi.